silakan. Karena gue tidak bisa egois sama diri gue sendiri. Karena ini kesakit hatian lo dan nama baik lo. Nama lu lah ibaratnya. Jadi silakan. Yang penting lo udah tahu ya gini-gini. Gue tidak ada ikut campur, tendensi gue hanya untuk Yoke. Go ahead. Begitupun gue akan menyelesaikan masalah gue sendiri. Gitu loh. Jadi intinya ya gue juga harus egois sama diri gue sendiri juga, Mamski gitu. Ngerti kan? Iyalah, benar. Apalagi kemarin rekaman yang kemarin itu kan menyudutkan gue banget. Marah, gila. Jimbo mana Jimbo? Dia bilang gitu kan, Jimbo harus involve dong. Lah, apa urusannya sama gue? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan dong. Nggak ada urusan di bawah-bawah. Pokoknya Kecuali tidak anggap semua orang baik. Kecuali pasal yang Yoke dapat itu adalah perbuatan tidak menyenangkan, ya kan? Nama baik, yang bersangkutan nama baik lah, postingan apalah segala macam. Lah ini postingannya ITE perbankan. Aduh ya Allah. Hubungannya sama gue apa? Nggak nyambung, gila. ITE perbankan, iya itu tuh nggak nyambung kan? Hubungan sama gue apa masalah ITE perbankan? Kenapa gue harus involve? Udah deh. Kan bukan gue yang nyuruh posting. Dia posting aja gue nggak tahu. Emang Instagramnya gue yang pegang. Ember. Lu mah mana ngerti sih soal postingan kayak begitu kan, itu dia yang posting-posting sendiri. Ya udah. Gitu. Gue temannya Putri ya, MJ, nggak suka keluar aja lu. Emang nimbrung mulu, apaan? Ini tuh lagi di TikTok. Terus udah, ya kan? Ya Allah bilang involve, apaan involve? Gue bilang. Terus bawa-bawa ipar jenderal. Lu siapa? Lu kenal? Lu bisa menyebutkan itu, ngomong itu, lu kenal? Makanya, ajaib kan? Tapi ya, gue kemarin kan kesana ketemu. Gue dikasih lihat bukti. Pokoknya ada satu bukti yang gong banget. Tapi ini nggak bisa gue omongin di sini. Ntar aja kita teleponan. Hai. Ya intinya gitu. Dan gue tuh, dan kemarin tuh akhirnya dia jujur dia kena maki. Ya dia dimaki habis. Dan gue dan memang dia bilang lo harus minta maaf. Dia bilang gitu. Yes, benar. Kak, sekarang gini ya. Waktu rekaman itu keluar, gue diem aja. Pertama kali keluar gue diem aja. Itulah makanya kenapa gue bilang gue menjaga Yoke banget pada saat itu. Betul. Makanya di situ ada nama gue diem aja. Gue dibully, gue diem aja. Gue menjaga Yoke. Tapi pas udah gue tahu Yoke begitu dan rekaman itu keluar lagi, tandukku ku keluarkan lagi ya kan, ku keluarkan lagi aku anak Medan. Males banget. Gak bisa diinjek-injek, ya kan? Udah diinjek kaki ku diam kan, kau mau injek pala, oh ku injek sekalian batang lehermu. Asli. Gitu loh. Udah dari situ ya udah gue bilang, ya akhirnya gue bilang oh gitu oke. Dan Yoke pun juga gue marahin. Maksud lo apa suruh rekam? Maksud lo apa? Ya aku kan suruh rekam kak, tapi kan bukan berarti buat disebarin, kata dia bilang gitu. Boleh direkam tapi bukan lo bilang suruh rekam aja nggak masuk otak buat gue. Buat apa lo rekam? Iya kayak nggak matching ya Bu, benar. Jawabannya tuh nggak masuk akal gitu loh. Dan kenapa nama Jimbo itu yang Jimbo kenapa? Yolo kenal ya Jimbo, gue bilang gitu. Yolo kenal memang sama ipar jenderal kenal, yang dia maksud itu kenal. Gak kenal, Bo. Nah, ya udah. Yang nggak usah ipar jenderal deh. Sama Jimbo, tahu nggak Jimbo? Kenal kagak? Gitu. Itu aja. Iya. Karena kenapa? Secara kan kalau mau dibilang kan yang dekat itu Kim, Uzi, gua kan jauh. Ya, that's right. Gitu loh. Intinya begitu aja gitu. Sampai akhirnya gue dengar itu, oh ya sudah. Dan kecewanya Uzi pun juga udah luar biasa juga. Gila ya. Jadi sekarang ini kalau Uzi udah emang cuma tinggal Yoke aja kan yang bakal diproses terus dan tunggu P21 atau deport. Iya. That's it. Sambil kita nunggu lagi laporan dari si Nikita. Iya, Bians. Masak ya, lu masak itu ya, masak apa namanya sayur bayam sama
apa tuh tadi ikan Coba balik dia ke- bilang tadi tuh. Mat masak ya Bians. Iya ketemu Yolo, iya ketemu Mamski, ketemu Yolo di persidangan. Ketemulah. Emang baj ya, lu minta gua ngomong kasar. Bang Ciat kamu ya, tadi udah bilang, ini kalau misalkan cuma ada bahannya, apa namanya, intinya tidak ada yang memberatkan Yoko pada saat itu. Ember. Ya, barang bukti yang cari tidak ketemu, tidak ada. Terus udah gitu, ya bisa dibilang Yoko itu dikriminalisasi lah ya, gitu pada saat itulah ya. Pengacara mau ketemu aja sama Yoko aja, sebetulnya dia punya hak untuk 4 mata sama pengacara, tapi ini tidak. Dia harus ditemenin sama anggota. Intinya 2 minggu nih. Sampai akhirnya Yoko di BAP ulang. Akhirnya Yoko bilang, apa namanya, udah deh kayak Yoko juga udah gak mau pusing. Ya, Yoko bilang, iya itu saya yang posting. Apa namanya, ya pokoknya ini iya, dia mengakui lah dan segala macamnya. Baru abis itu Yoko buat ketemu sama siapapun gampang. Gitu ya. Kenapa Uzi tidak datang? Kenapa Uzi harus datang kalau Uzi pun juga dikhianati? Dan padahal dia sudah apa namanya berkorban pada saat itu. Ya. Kalau ditanya lagi, kenapa gua juga tidak datang? Ya, kenapa gua harus datang dari Melbourne ke Jakarta hanya untuk menjenguk seorang Yoko? Tahu ada aja. Ngapain, Bo? Ya, sedangkan gue juga dikhianatin, gue dijahatin sama Yoko. Ya, tapi bukan berarti gue tidak kontak pengacaranya, kebutuhan Yoko tidak gue kasih. Harus gue validasi ke kalian. Nggak perlu mau ngapain, dapat apa gue? Bener ngapain? Mau ngapain? Nggak dapat apa-apa. Tapi kan paling nggak gue apa kebutuhan Yoko gue tahu. Apa updatean Yoko gue tahu dari pengacara. Dan gue pernah komunikasi sama Yoko. Jangan dibilang gue tidak pernah komunikasi sama Yoko. Gue pernah chattingan sama Yoko dan ada buktinya. Iya. Gitu loh. Jadi jangan bilang giliran teman masuk lo kicap, lo apa namanya cuci tangan dan segala macam. Kata siapa? Gue bukan tukang flexing. Yang bantuin teman tuh harus gue, hei aku bantuin Yoko ya, aku ini ya gitu. Iya, bener. Bikin konten. Iya dibikin konten ya kan. Gue nggak cari duit dari konten soalnya. Yes, bener. Bener. Tuh, semangat katanya, semangat Umi. Iya. Tapi emang iya sih, ini kasus kayak udah beribet banget ya. Aduh, bener-bener. Tinggal nunggu aja deh akhir-akhirnya nih. Udah bulan Juni juga, ntar lagi udah setengah tahun loh, Bo. Iya, udah setengah tahun lebih. Kasus perkasusan ini. Sekarang Yokonya udah keluar ya kakak, enggak? Yoko masih ditahan kok. Yoko lagi nunggu P21 atau enggak di ini, di mana namanya? Di deportasi. Dia deport ya kayaknya ya, kalau nggak P21 ya. Kenapa? Iya lagi nunggu P21-nya atau kalau nggak deport. Iya udah tinggal nunggu itu doang sih. Dikhianati gimana kayak KH. Aduh KH, enggak deh gue no comment soal si KH, gede banget. Bingung gue sama si KH. Dikhianati gimana sama Yoke? Dikhianatinya itu adalah gue mendengar rekaman dia. Terus dan dia mempersiapkan, jadi handphonenya dia itu sudah di folder-folder gitu. Wow. Jadi semuanya itu sudah dipersiapkan sama dia. Jadi semua orang yang ada di handphonenya dia itu udah di folder-folder aib-aibnya kak. Oh ya. Buat apaan itu buat ini simpenannya dia ya? Hah? Kata Nur Yoke 10 tahun penjara kayak mungkin kali, gue nggak tahu. Gue kan bukan ini. Intinya kayak gitu. Yang gue kagetnya, gue shocknya adalah yang gue denger rekaman dia ngomong gini. Putri itu Markus kata dia, dan anak preman jadi nggak bisa dipercaya. Intinya begitu dia ngomong. Ah gila. Emang abis itu gue chat Yoke, gue bilang ini, kalaupun gue Markus dan gue anak preman, gue tidak pernah jahat sama teman gue sendiri, dan gue tidak pernah berkhianat sama teman gue. Gila banget sih, Say.
Ada rekaman yang ngomong kayak gitu. Udah lah ya. Orang tuh ya. Pelajaran ya, Put. Bener. Makanya yang gue shock adalah gini, gue sampai dibully, gue sampai dikatain gue kicap, gue penakut, gue cuci tangan, gue cuma using yoke doang dan segala macam. Gue terima Mamski, karena pada saat itu gue pikir yoke kalau gue bersuara yoke akan berat di dalam proses hukumnya, ngerti kan? Iya. Tapi di saat gue dengar itu, ya udah. Males banget gila lo. Gue nggak tahu nih malah gue nggak ngikutin case-nya si Yoke kan. Gue dengan segala kehebohan. Apa itu Kak, ada rekamannya yang ngasih rekamannya itu Kim ke gue. Oh iya, ya ampun. Nah, tapi sekarang si Kim kesana itu juga jadi heboh. Jadi satu isu lagi sendiri. Ah, gila dia capek deh. Bingung nggak sih? Gini, kalau Mamski mau tahu, kalau gue itu tipikal orang yang gini. Kalau memang lu menyelesaikan masalah itu, yang lo bilang dengan cara itu memang itu lo bisa menyelesaikan masalah, silakan. Gitu lo jalanin. Gitu. Tapi lo harus tahu, gitu lo harus bisa menempatkan diri lo. Dan waktu Kim ketemu sama si anak durhaka itu, Kim itu ngomong sama gue, Mamski. Yeah. Dan bukan hanya ngomong, dia minta pendapat. Tapi gue memang jujur, sebagai teman gue juga harus jujur. Gue harus bilang gini. Oh, lu belum pernah ketemu langsung? Dan berarti dia cukup menghargai gue karena tahu kan posisinya seperti apa. Gue cuma bilang sama Kim gini, Beb, kalau lu mau nanya dari hati gue yang paling dalam, gue berat. Tapi kalau misalkan